Pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Agama, dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Bapak Kastolan. Yang saya hormati Bapak Kepala Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat, Bapak Darwanto. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat manajerial maupun non-manajerial pada unit eselon 1, PTKN dan Kanwil, serta teman-teman dari tim Dumas Inspektorat Jenderal yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat izin dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di sini dalam acara sosialisasi penanganan pengaduan terintegrasi Satker dalam keadaan sehat walafiat. Izin saya akan menyampaikan terkait penanganan pengaduan terintegrasi Satker. Minta tolong di-share. Sosialisasi penanganan pengaduan terintegrasi dan koordinasi tindak lanjut pada satuan kerja. Lanjut. Dasar hukum penanganan pengaduan yaitu yang pertama, Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2023 tentang penanganan pengaduan pada Kementerian Agama. Peraturan ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan penanganan pengaduan, di mana peraturan ini dibuat untuk memperkuat pengawasan atas perilaku pegawai Kementerian Agama, termasuk dari aspek kode etik, disiplin pegawai, dan pencegahan korupsi, kolusi, serta nepotisme. Kemudian untuk dasar hukum kedua yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 88 Tahun 2025, yaitu Keputusan Menteri Agama ini berfungsi sebagai petunjuk teknis dari Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2023, di mana tujuan KMA 88 Tahun 2025 ini adalah untuk mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat dan whistleblowing secara efektif, efisien, dan transparan. Kemudian di sini ada syarat pengaduan, yaitu syarat yang pertama adalah mencantumkan identitas pelapor, di mana hal ini paling utama, identitas pelapor ini akan memudahkan dari pengelola pengaduan untuk melakukan konfirmasi apabila dibutuhkan konfirmasi lanjutan. Kemudian yang selanjutnya adalah mencantumkan identitas dan satuan kerja terlapor dengan jelas. Dengan adanya identitas dan satuan kerja terlapor yang jelas, otomatis akan lebih mempermudah dalam melakukan tindak lanjutnya. Kemudian juga disampaikan kronologi. Kronologi ini di mana kronologi kejadian, waktu kejadian, kapannya itu bisa disampaikan untuk mempermudah. Kemudian adanya memberikan data dan bukti yang diduga mendukung kebenaran Dumas. Jadi data dukung ini sangat penting untuk kita pengelola Dumas. Jadi dengan data dukung ini otomatis kita bisa akan lebih mudah dengan dasar substansi yang disampaikan beserta data dukung yang dilampirkan. Selanjutnya yaitu ini terkait tata cara pengaduan masyarakat. Ini diambil dari flyer Inspektorat Jenderal, yaitu pengaduan ini terkait tata caranya persyaratan pengaduan masyarakat. Tadi apa saja sih yang bisa dilaporkan? Yaitu yang pertama dugaan pelanggaran disiplin ASN, kemudian adanya penyalahgunaan wewenang, korupsi, pungli, kemudian korupsi, pungli, kemudian gratifikasi, serta pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Di sini Inspektorat Jenderal Kementerian Agama menolak pengaduan masyarakat dan whistleblowing system yang masuk ke kami apabila yang pertama yaitu substansi pengaduan dan WBS itu sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan.
karena ada beberapa memang pengaduan yang masuk ke kami itu sifatnya sudah ditanganin APH. Jadi saat ada pengaduan seperti yang sudah ditanganin APH ini otomatis Inspektorat Jenderal tidak akan menindaklanjuti dan menolak Dumas tersebut. Kemudian yang kedua yaitu substansi yang dilaporkan bukan merupakan kewenangan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, di mana substansi yang dilaporkan ini adalah tidak berkadar pengawasan. Jadi beberapa memang pengaduan itu istilahnya salah sasaran yang masuk ke kami itu, sehingga itu kita tidak bisa lakukan tindak lanjut. Kemudian ini ada cara penyampaian laporannya. Di sini ada melalui aplikasi Pusaka Kementerian Agama, kemudian web simdumas.kemenak.go.id, kemudian dari email dan bisa datang serta bersurat langsung ke kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Selanjutnya, ya, ini adalah penanganan Dumas pada admin pusat. Jadi penanganan Dumas pada admin yang ada di Inspektorat Jenderal, yaitu pengaduan masyarakat masuk, yaitu pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat itu masuk melalui media online, bisa dari surat ataupun datang langsung melalui telepon ataupun melalui WhatsApp. Kemudian dari admin pusat itu dicatat, diterima dan dicatat pengaduan tersebut. Kemudian admin menerima pengaduan, mengagendakan serta mencatat atau menginput dalam sistem SIMDUMAS. Selanjutnya setelah pencatatan, admin pusat itu mengajukan disposisi kepada pimpinan, di mana pimpinan akan membaca substansi pengaduan yang masuk, sehingga dari pimpinan ini akan ada arahan tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Kemudian setelah dari disposisi pimpinan, kami tim pengelola Dumas Pusat melakukan verifikasi dan penelaahan. Nah, verifikasi ini kita memeriksa kelengkapan persyaratan pengaduan masyarakat yang masuk. Jadi maupun pengaduan masyarakat maupun WBS yang masuk ini kita verifikasi dulu kelengkapannya, terus kemudian apakah sudah dokumen yang dilampirkan apakah memang sudah lengkap, sehingga di sini kita bisa menilai berdasarkan peraturan. Jika memang ada substansi pengaduan itu yang sekiranya membutuhkan konfirmasi lanjutan ke pelapor, maka admin pusat akan melakukan konfirmasi ke pelapor. Setelah itu ada proses penelaahan. Biasanya proses penelaahan itu dilakukan oleh admin pusat dengan tim telaah dari Inspektorat Investigasi. Dari hasil telaah ini ada dua hasil yang didapat, yaitu yang pertama Dumas yang tidak dapat ditindaklanjuti. Ketika ada Dumas yang tidak dapat ditindaklanjuti, ini biasanya memang Dumas-Dumas yang tidak berkadar pengawasan Inspektorat Jenderal itu, maka pengaduan itu oleh tim admin itu akan ditutup dan diarsipkan dan dianggap sudah selesai. Kemudian untuk Dumas yang dapat ditindaklanjuti oleh admin pusat kemudian dilaksanakan tindak lanjut. Dari tindak lanjut ini bisa dilakukan dengan konfirmasi, kemudian dengan cara klarifikasi, terus kemudian ada mediasi ataupun bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, dengan dari hasil tindak lanjut ini kemudian dilakukan pemantauan hasil tindak lanjut. Jadi semua hasil dari tindak lanjut yang sudah dikonfirmasi maupun diklarifikasi, mediasi ataupun pemeriksaan ini oleh tim admin pusat itu akan ditelaah kembali dan diverifikasi tindak lanjutnya. Jadi apakah memang tindak lanjutnya itu sudah sesuai dengan substansi pelaporannya atau belum. Kemudian setelah sudah dinyatakan sesuai, tim admin pusat kemudian menindaklanjuti Dumas pada SIMDUMAS. Jadi memang kalau sudah selesai itu bisa kita respon dan menggeser ke Dumas sudah selesai. Kemudian ada beberapa
pelapor itu yang menanyakan perkembangan ataupun hasil dari tindak lanjut laporannya, yaitu jika memang diperlukan, admin pusat akan menyampaikan hasil ke pelapornya. Lanjut. Kemudian ini adalah tindak lanjut penanganan Dumas pada satuan kerja, di mana ini ada alur penanganan Dumas oleh Bapak Ibu pengelola SIM Dumas Satker, yaitu di tahap pertama adalah penerimaan, di mana penerimaan ini ada pengaduan diterima melalui berbagai kanal. Jadi kalau untuk Dumas di Satker itu pengaduannya yang diteruskan itu tidak hanya dari Simdumas Inspektorat Jenderal. Ada beberapa kanal pengaduan juga seperti dari Spanlapor, kemudian ada beberapa di Satker itu ada pengaduan yang di internal Satker tersebut memang ada kanal pengaduan sendiri. Jadi di sini setiap pengaduan yang diterima kemudian didisposisikan ke pimpinan. Tahap selanjutnya yaitu ada pencatatan, di mana dalam pencatatan ini tim pengelola mencatat dan menata usahakan materi pengaduan, di mana di mana di sini ada memuat terkait substansi yang masuk, yang ada substansi pengaduan, kemudian pihak siapa saja yang terlibat di dalam laporan tersebut, kemudian waktu dan tempat kejadian serta kronologi kejadian. Setelah dilakukan pencatatan, kemudian bisa dilakukan verifikasi dan telaah, di mana verifikasi dan telaah ini meneliti kelengkapan dan keabsahan pengaduan. Jadi dirumuskan masalah inti yang ada dari substansi pengaduan tersebut, kemudian dapat dinilai berdasarkan peraturan, kemudian menelusuri informasi, pengembangan informasi terkait dari materi Dumas yang ada, kemudian melakukan klarifikasi dan konfirmasi. Selanjutnya adalah di tahap rekomendasi, di mana di tahap rekomendasi ini pimpinan satuan kerja menentukan tindak lanjut apa yang akan dilakukan dari substansi pengaduan yang masuk. Di sini ada dari rekomendasi tindak lanjutnya itu bisa berupa konfirmasi, klarifikasi, mediasi, konsiliasi, ataupun melalui pemeriksaan. Nah, kemudian ini yang Bapak Ibu pengelola uh, Simdumas Satker yang biasanya memang Dumas-Dumas yang kita teruskan itu baik di eselon 1 pusat, kemudian di PTKN ataupun di Kanwil itu kan eh, jika klarifikasi itu memang tidak bisa dilakukan oleh Bapak Ibu langsung, itu biasanya diturunkan secara berjenjang. Mungkin ada kalau di unit eselon 1, semisal kalau memang pengaduan itu di direktorat, biasanya memang dari sekretariat unit eselon 1 itu diteruskan ke direktorat, ataupun kalau di tingkat Kanwil, jika memang pengaduan tersebut di lingkup KUA ataupun di lingkup madrasah, itu biasanya memang dari Kanwil. Ada beberapa memang yang dari Kanwil meneruskan ke Kankemenak, kemudian Kankemenak melakukan klarifikasi langsung ke KUA ataupun ke madrasah. Nah, ini kemudian di tahap tindak lanjut itu melaksanakan rekomendasi, di mana tim atau unit terkait melakukan tindak lanjut sesuai kewenangan. Di sini tim atau unit terkait melakukan tindak lanjut dari pengaduan yang sudah diteruskan ke unit di bawahnya, itu nanti akan ada tindak lanjut. Semisal dari memang pengaduan itu dari KUA, otomatis kalau semisal KUA melaporkan ke kantor Kementerian Agama. Nah, dari kantor Kementerian Agama itu nanti akan ke Kanwil. Nah, di saat memang tindak lanjut itu sudah ada di Kanwil oleh pengelola tim Dumas di tingkat Satker, itu bisa diverifikasi ulang apakah memang tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh
unit di bawahnya itu sudah sesuai ataupun sudah menjawab dari pengaduan, substansi pengaduan yang ada. Karena beberapa memang masih ada yang hanya meneruskan. Jadi ini jawaban KUA, jadi tanpa ada verifikasi ulang apakah itu sudah sesuai jawabannya, sesuai substansi ataupun belum. Kemudian selanjutnya yaitu pemantauan hasil tindak lanjut. Dalam pemantauan hasil tindak lanjut ini melakukan pemantauan penyelesaian tindak lanjut. Tim atau unit melakukan pemantauan langsung ke satuan kerja dengan pemutakhiran data, rapat koordinasi, serta surat menyurat secara elektronik dan non-elektronik. Nah, di sini Bapak Ibu untuk Dumas yang diteruskan melalui SIM Dumas Satker, itu pengelola Dumas Satker wajib menginput tindak lanjutnya pada SIM Dumas. Jadi wajib diinput di SIM Dumas yang sudah kami teruskan melalui SIM Dumas Satker, diinput dan diupload untuk data hasil tindak lanjutnya. Selanjutnya, ya baik selanjutnya. Ya, ini ini adalah cara satuan kerja input Dumas, input tindak lanjut ke SIM Dumas Satker. Jadi izin untuk apa tata cara satuan kerja input TL Dumas ini hanya Dumas-Dumas yang kita teruskan ke SIM Dumas Satker. Terus ini Bapak Ibu pengelola Dumas izin, jadi ada beberapa dari satuan kerja apabila belum mempunyai akun SIM Dumas Satker, nanti di akhir materi akan kami cantumkan link. Nanti bisa diisi linknya, kemudian nanti akan kami kirimkan untuk akun SIM Dumas Satkernya. Kemudian ada beberapa satuan kerja itu yang sudah ada pergantian pengelola Dumas. Nah, itu mungkin nanti bisa diupdate ulang untuk surat tugasnya, nanti bisa diisi link kembali, nanti akan menjadi update terbaru buat kami. Di sini adalah tutorial input TL oleh Satker, yaitu di tahap pertama akses web SIM Dumas pada Satker. Jadi Bapak Ibu pengelola bisa langsung memasukkan username, password, dan kode CAPTCHA yang tersedia. Nah, ini nanti kalau jika sudah ada akun, nanti akunnya memang kalau belum ada yang masih ada beberapa satker yang belum mempunyai akun, nanti kami kirimkan ya Bapak Ibu, nanti setelah diisi di link yang akan kami sampaikan nanti akan kami kirimkan untuk akunnya. Kemudian setelah terbuka, ini di sini ada Mungkin setelah cara Mas Yudi ngomong, gak ada kemarin suratnya. Tahu aja ya. Nah, harusnya mana tuh saya bilang Bakasat. Ah, ya kami lanjutkan. Kemudian melihat pengaduan. Untuk melihat pengaduan yang diteruskan kepada satuan kerja bisa dipilih di menu tindak lanjut. Di sini ada menu tindak lanjutnya. Kemudian setelah diklik menu tindak lanjut, kemudian kita klik di belum proses. Nah, ini di sini jika pengaduan pertama akan diinput, maka tindak lanjut maka bisa dipilih di tindak lanjut ini. Tapi jika proses tindak lanjut itu jika pengaduan sudah pernah diinput sebelumnya. Jadi ada beberapa Bapak Ibu pengelola SIM Dumas Satker itu yang awal proses awal tindak lanjut itu melampirkan surat tugas permintaan klarifikasi pengaduan masyarakat
ke unit di bawahnya. Nah, itu biasanya kan sudah diupload ya. Itu biasanya nanti ada proses tindak lanjutnya. Jadi jika pengaduan sudah pernah diinput sebelumnya, itu nanti tapi sebelumnya di sini dipastikan untuk pilih tahun pengaduan pada bagian kanan atas halaman. Iya, di sini. Jadi di sini ada tahun pengaduan, kemudian bisa diklik, nanti itu akan muncul pengaduan-pengaduan yang akan ditindaklanjuti. Kemudian selanjutnya, memilih pengaduan. Untuk penindaklanjuti pengaduan, di sini bisa memilih nomor pengaduan yang akan ditindaklanjuti. Nah, di sebelah sini akan muncul nomor, Bapak Ibu ya. Nomor ini kemudian bisa diklik tanda panah pada kolom nomor. Kemudian di open detail ya di sini. Tahap selanjutnya melihat detail, yaitu melihat detail pengaduan dan rekomendasi pengaduan. Nanti di detail ini untuk substansi pengaduannya nanti akan terlihat jelas, nanti bisa dibaca. Kemudian untuk rekomendasi pengaduan, klik tombol open detail pada pengaduan yang dipilih. Jadi bisa dibuka di open detail, kemudian pilih tindak lanjut. Pilih tindak lanjut, klik menu list rekomendasi, Bapak Ibu di sini. Ada list rekomendasi, kemudian bisa diklik dengan tanda panah ke samping kanan. Ini ada tanda panahnya ke samping kanan, kemudian diklik. Muncul di sini buat TL atau buat tindak lanjut. Selanjutnya yaitu di sini ada input narasi dan dokumen. Bapak Ibu bisa memasukkan narasi dari hasil tindak lanjut yang sudah dilakukan. Jadi narasinya apa nanti bisa dituliskan di sini. Kemudian dokumennya bisa diupload Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa pengaduan memang yang ada beberapa pengaduan yang dijawab dengan narasi, kami sudah menginformasikan jika memang case pengaduan itu dijawabnya dengan narasi, itu paling enggak dibuatkan surat nota dinas dengan ditujukan ke Pak Inspektur Jenderal. Di situ ada ditandatangani oleh pimpinan pimpinan satkernya dengan harapan bisa menjadikan evaluasi atau inputan kepada pimpinan Satker, permasalahan apa saja sih sebenarnya yang terjadi di bawah, sehingga bisa dilakukan evaluasi serta mitigasi apa langkah perbaikan yang akan dilakukan. Jadi bukannya kami tidak merespon jika jawaban dari tindak lanjut itu hanya berupa narasi, tapi harapan kami memang seperti itu. Nah, kemudian dokumen bisa di diupload di sini Bapak Ibu. Iya, di sini bisa diupload dokumen. Kemudian setelah ini karena untuk penginputan pertama itu hanya dapat menginput satu dokumen dengan ukuran maksimal itu di 4 megabyte. Setelah selesai, Bapak Ibu bisa klik di submit. Kemudian apabila Bapak Ibu mau menambahkan dokumen tambahan, itu dokumen tambahan mau melampirkan dokumen tambahan hasil dari tindak lanjut, itu bisa diulangi dari tahap 3 sampai dengan tahap kelima. Kemudian pilih upload file, kemudian input dokumen yang akan ditambahkan dan klik di submit. Selanjutnya adalah proses tindak lanjut Dumas pada SIM Dumas oleh admin pusat. Nah, setelah Bapak Ibu pengelola SIM Dumas Satker sudah menginput hasil dari tindak lanjut tersebut, maka
admin pusat akan melakukan verifikasi dan telaah untuk eh, dinilai apakah memang tindak lanjut yang disampaikan itu sudah cukup dan relevan untuk menjawab substansi Dumas yang ada. Nah, apabila tindak lanjut yang dilakukan sudah sesuai, maka admin pusat bisa merespon hasil tindak lanjut tersebut dengan menggeser ke Dumas yang sudah selesai. Kemudian, apabila masih belum sesuai tindak lanjut yang dilampirkan, hasil tindak lanjut yang dilampirkan ini biasanya nanti eh, kami dari PIC admin pusat itu akan meminta teman-teman Bapak Ibu pengelola Simduma Satker ini untuk bisa melengkapi dokumen apa saja yang belum sesuai ataupun dokumen apa saja yang belum dilengkapi. Nah, ini biasanya nanti Bapak Ibu pengelola Simduma Satker bisa koordinasi dengan kami tim dari admin pusat terkait nanti tindak lanjut Dumasnya seperti apa, kekurangannya seperti apa, nanti biasanya nanti bisa dilakukan koordinasi selanjutnya. Kemudian lanjutnya, nah ini di sini ada data pengelola Dumas Satuan Kerja. Nah ini tadi yang saya sampaikan, jadi ada beberapa satker yang belum mengisi link yang pada tahun 2022, pada tahun 2023 itu kami sudah mengirimkan surat kepada PTKN maupun ke Kanwil untuk bisa membuat surat tugas pengelola Dumas di satuan kerja yang nantinya yang akan memegang akun Sindumas ini. Jadi masih ada beberapa satker itu yang belum mengisi. Jadi ini nanti bisa diisi formnya kalau memang belum ada akun Simdumas Satkernya. Kemudian Bapak Ibu yang sudah berganti tim pengaduan ya biasanya sudah ada banyak pergantian tim ya, ada beberapa memang pengelolanya ini baru tetapi belum diupdate surat tugasnya ke kami, itu nanti bisa dilakukan pengupdatean dengan mengisi link berikut, jadi nanti bisa disertakan untuk nama, nomor handphone, email, dan yang paling penting adalah surat tugas. Bisa di-upload di link ini. Eh, ini demikianlah sedikit penyampaian materi terkait alur penanganan pengaduan Simduma Satker yang dapat saya sampaikan. Nanti apabila masih ada beberapa pertanyaan, bisa kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Di sini tetap menjadi ingatan setiap ide hebat membutuhkan keberanian untuk diwujudkan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi atas wabarakatuh. penyampaian materi yang menambah wawasan kita bersama terkait dengan penanganan pengaduan. Bapak Ibu, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini kami batasi untuk 4 orang penanya saja. Jadi Bapak Ibu dapat menggunakan fitur raise hand untuk ingin bertanya secara langsung, dibatasi 2 penanya, maupun untuk pertanyaan melalui kolom chat. Maupun melalui kolom chat. Baik, Bapak Ibu. Aceh. Iya. Bapak Reza Kusuma Panjaitan, SPI. Dari Aceh satu lagi. Iya. Baik, Bapak, silakan jika ingin menyampaikan pertanyaan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih banyak Bu Arin atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Perkenalkan Bu, nama saya Reza Kusuma Panjaitan, staf SPI di kampus UI 3 Depok, Universitas Islam Internasional Indonesia. Jadi kami kampus baru Bu, dan saya juga baru di sini sebagai CPNS.
Ada yang ingin saya tanyakan, Bu. Pertama, mohon maaf, ini mungkin basic question ya, Bu, karena saya masih baru. Yang saya pahami bedanya Dumas dan whistleblowing system ini adalah, Bu, kalau misalnya WBS itu untuk sesuatu yang sifatnya problem, permasalahan. Sedangkan Dumas ini bisa lebih general seperti saran dan masukan gitu ya. Jadi nggak harus selalu tentang permasalahan. Nah, apakah pemahaman saya itu benar atau tidak? Kemudian yang saya pahami juga kalau misalnya di Dumas ini wajib mencantumkan identitas ya Bu, seperti yang ada di poster tadi ya. Dan kalau WBS itu bisa dengan anonim. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama, apakah pemahaman saya tentang perbedaan Dumas dan WBS itu sudah benar atau belum? Dan kalau ada yang bisa ditambahkan boleh, Bu. Pertanyaan kedua, kami ini Bu, UI3 itu kampus PTNBH, satu-satunya kampus di bawah Kementerian Agama yang berstatus PTNBH. Pertanyaan saya adalah, dalam proses mengelola Dumas ini, apakah kami harus menggunakan akun SIM Dumas yang disediakan oleh Itjen eh, atau bagaimana Bu gitu? Atau memang ternyata sudah dibuatkan, sudah ada akunnya gitu? Karena jujur kami belum tahu Bu gitu, dan jujur kami belum ada Dumas, adanya kita baru WBS aja di UI3. Mungkin seperti itu Bu. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Reza Kusuma Panjaitan. Baik, ada dua pertanyaan dari Bapak Reza, yaitu apa bedanya Dumas dan WBS, lalu yang kedua, apakah proses pengelolaan Dumas menggunakan akun SIM Dumas Itjen. Nah, untuk pertanyaan ini kami mohon kesediaan Bapak Kabak, Bapak Darwanto untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Izin tadi yang saya belum nyimak tadi. Mbak Arin dulu nanti saya lengkapi. Baik, Bapak. Ya, pertanyaannya silakan dijawab oleh Bu Arin. Iya, izin Mas Reza. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami mau mencoba menjawab, yaitu yang pertama perbedaan antara pengaduan masyarakat dan WBS ya Mas Reza ya. Di sini di KMA 88 tahun 2025 dijelaskan bahwa dua jenis pengaduan, yaitu yang pertama pengaduan adalah, jadi pengaduan itu ada dua, di mana ada pengaduan dan ada whistleblowing. Di sini pengaduan yang dimaksud di KMA itu adalah laporan dari masyarakat atau pegawai mengenai adanya dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan kode perilaku, kemudian disiplin pegawai, dan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Jadi memang di dalam pengaduan masyarakat ini itu pelapornya itu bisa dari masyarakat ataupun bisa dari pegawai itu sendiri. Kemudian untuk whistleblowing itu adalah eh, pengaduan yang disampaikan oleh internal pegawai, internal instansi di Kementerian Agama. Jadi di mana pengaduan ini terkait pengungkapan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai ASN mengenai perbuatan yang melawan hukum ataupun tidak bermoral ataupun perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh pejabat ataupun ASN yang ada di Kementerian Agama. Kemudian untuk identitas, memang kalau untuk WBS ini di sini tidak harus ada pencantuman identitas pelapor, tapi bukan berarti serta-merta tanpa identitas pun tidak bisa ditindaklanjuti ketika itu pengaduannya melalui WBS. Karena apa? Kita lihat dulu substansi yang disampaikan. Itu meskipun tidak ada identitas, tapi substansi yang disampaikan itu memang sudah jelas. Kemudian untuk
data dukung yang dilampirkan itu sudah cukup kuat untuk kita lakukan tindak lanjut, itu maka itu bisa kita lakukan tindak lanjut. Jadi memang tidak ada keharusan di WBS ini untuk mencantumkan identitas pelapor. Kemudian tadi yang terkait akun SIM Dumas Satker yang UIII memang belum ada, Mas Reza, ke kami nanti, cuman ada untuk akun ini kalau memang nanti mau, karena beberapa ada pengaduan itu masuk ke kami itu terkait UIII gitu kan. Tapi kalau memang nanti UIII mau membuat akun SIM Dumas ini nanti bisa dikirim, bisa diisi link form yang tadi kami sampaikan ya Mas Reza ya. Nanti akan kami kirimkan untuk akun Dumasnya. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, kalau terkait untuk proses PTNBH ini apakah akan menggunakan SIM akun Dumas Satker, nanti coba kami koordinasi lebih lanjut dengan pimpinan ya Mas Reza ya. Nanti mungkin kami coba sampaikan ke pimpinan bagaimana untuk Satker yang memang sudah PTNBH ini. Terima kasih. Mungkin ada dari Pak Kabak untuk menambahkan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Arin. Saya pikir sudah jelas tadi ya kalau terkait dengan menjawab pertanyaan. Mungkin menambahkan saja, kalau memang Triple IU ini memang statusnya satker, saya pikir memang diperlukan punya akun SIM Dumas lah, kira-kira seperti itu. Karena kalau PTNBH ini kan hanya kemudian bentuknya lah, kira-kira begitu ya. Dan saya pikir memang perlu nanti kita koordinasi lebih lanjut terkait pembukaan akun ini, kira-kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kabak. Terima kasih juga Bu Arin yang telah menjawab pertanyaan. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi, raise hand, silakan, ingin bertanya secara langsung. Dari Jambi, Bu. Izin. Dari Kanwil Jambi, Ibu. Dari Aceh tadi ada yang Ya, raise hand. dari Aceh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang kami hormati Bapak Ibu dari Irjen, tim Dumas yang luar biasa nih menangani Dumas Indonesia, terutama Bu Arin. Ada satu pertanyaan Bu Arin, jadi ini di luar aplikasi ya, tetapi apa namanya Dumas yang di SIM Dumas itu tidak tertera lagi atau sudah selesai kita TL semuanya, bahkan di SIM Dumas itu tidak ada lagi apa namanya ya Dumas yang ada, tetapi masih ada Dumas yang sama ataupun yang sudah kita TL seperti kemarin Bu Irin share ke kami, apakah ada kemungkinan SIM Dumas ini pelapornya itu melaporkan hal yang sama melalui apa namanya print out ataupun pengiriman surat seperti sebelum ada SIM Dumas. Jadi ketika kami lihat di aplikasi SIM Dumas itu sudah clear semuanya, sudah kita TL. Tapi dari catatan teman-teman yang di-share kemarin dari Irjen, khususnya dari Bu Arin, itu masih ada. Sedangkan itu substansi dan pelapor serta substansinya sama. Jadi yang mana yang dilanjuti? Apakah di SIM Dumas itu dianggap sama dengan hasil kiriman dari print yang bersangkutan secara surat atau gimana? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Fahmi yang telah memberikan pertanyaan. Berikutnya untuk menjawab, saya berikan kesempatan kepada Bu Arin. Iya, terima
kasih Pak Fahmi atas pertanyaannya. Iya, kemarin saya meneruskan 4 pengaduan ya Pak Fahmi ya. Nah, dari 4 pengaduan ini, kalau kami di Simdumas Satker itu memang belum ada apa namanya hasil tindak lanjutnya Pak Fahmi. Ini sudah di input belum ya? Sudah di Sidumas itu sudah kita cek kemarin itu sudah nil, tidak ada dumas yang tidak di TL. Cuman kemarin kan ada yang maaf Ibu Erin menyiapkan meng-share tabel dumas pelapornya, kemudian substansi laporannya itu juga sama. Apakah ini mungkin dumas yang dikirim tidak melalui SIM Dumas ataupun dumas yang dikirim secara print atau surat, by surat gitu ke irjennya. Apakah ini karena kami lihat kemarin saya pelajari pelapornya juga sama, substansinya juga sama, keempat-empat laporan yang Ibu share kemarin. Sedangkan di SIM Dumas kita sudah kita TL dan sudah nihil gitu. Ini apakah penjelasannya gimana dari teman-teman Irjen? Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Fahmi. Coba sambil kami cek di sistem ya Pak Fahmi ya terkait apa untuk Dumas Kanwil Aceh. Eh, tapi sudah dipastikan memang di dalam di belum proses itu memang sudah tidak ada Pak. Kita di aplikasi SIM Dumas untuk Aceh itu sudah nol, tidak ada lagi nihil. Cuman kemarin Ya, yang dikirim oleh teman-teman Irjen kan ada itu yang tabel TL yang belum ditindaklanjuti. Sedangkan kita pastikan itu substansi yang sama seperti Langsa, kemudian ada yang pribadi, kemudian ada yang Gayo Luwes, itu kan sudah kita TL semuanya dan di SIM Dumas itu tidak muncul lagi. Apakah SIM Dumas ini jadi patokan kita atau memang kita menunggu Dumas yang di luar aplikasi by SIM Dumas ini? Artinya mungkin dikirim langsung atau dia menginput juga di aplikasi, mengirim juga dua-duanya gitu. Terima kasih, Bu. Iya. Iya, terima kasih Pak Fahmi. Jadi dumas-dumas yang memang masuk ke kami ini memang ada beberapa itu yang bukan tidak melalui web, tetapi ada juga yang melalui surat, melalui pusaka ataupun apa namanya melalui kanal yang lain. Nah, di sini coba kami cek Pak. Jadi terkait Dumas yang kemarin kami teruskan itu nanti bisa dicek untuk tahunnya ya Pak ya. Untuk tahunnya itu yang di Simdumas Satkernya tahunnya sudah dipastikan di ini Pak. Sudah dimasukkan ya? Ini yang pertama, ini sudah kita TL di tanggal 17 bulan 11 2025. Ini yang Langsa. Ya, kemudian yang kedua itu tidak ada di SIM Dumas. Nah, ini yang nomor 2 tentang pelapornya saudara inisial M ya, MK. Ya. Kemudian ini di yang ketiga, ini Gayo Luwes. Ini sudah kita Iya. TL di tanggal 17 bulan 7 2025. Yang keempat, ada 4 ini yang share kemarin, ini tidak ada dalam SIM Dumas. Oh, sudah kita TL di 2024. Artinya begini, ini ingin ini saja, apakah kanal melalui SIM Dumas dan kanal di layar atau di luar SIM Dumas itu apakah sinkron ataupun memang kita gimana ini sebenarnya? Jadi di SIM Dumas tidak ada lagi, tetapi di tabel ini ada gitu. Iya, baik. Iya Pak Fahmi, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mungkin nanti kita bisa lakukan koordinasi lanjut ya Pak ya. Nanti sejauh ini jadi tindak lanjut yang dumas-dumas yang kita teruskan ke Satker itu memang melalui SIM Dumas. Tapi ini nanti coba kita koordinasi untuk 4 dumas yang kemarin saya teruskan ini ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Ya. Terima kasih Bu Arin, terima kasih Pak Fahmi. Kita melanjutkan untuk pertanyaan dari kolom chat. Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab langsung oleh admin. Dan untuk pertanyaan yang belum dijawab, ada dari
Kanwil Jambi. Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber, mohon penjelasan mekanisme untuk mengusulkan PIC pengelola penanganan Dumas Satker, Kankemenak, dan Madrasah. Terkait mekanisme mengusulkan PIC pengelola penanganan Dumas di Satker, Kankemenak, dan Madrasah. Monggo Mbak Arin dan teman-teman yang lain. Baik, izin Bapak Ibu, ini terkait permintaan untuk SIM Dumas Madrasah dan Kankemenak ya. Untuk saat ini, SIM Dumas Satker ini hanya dipusatkan di PTKN dan Kanwil. Kenapa Kankemenak ini belum dan Madrasah? Karena ya tadi kita maunya berjenjang dari Kanwil. Kita ingin bahwa Dumas yang disampaikan itu Kanwil tahu. Makanya pada saat Dumas ini kita sampaikan ke Kanwil, Kanwil ini akan menelaah kembali apakah ini bisa dijawab kewenangannya oleh madrasah langsung atau Kankemenak atau mungkin bahkan KUA. Nah, nanti silahkan kalau ingin ada pengelolaan Dumas di tingkat Kankemenak, mungkin bisa dibuat format tersendiri, misalnya Kankemenak memiliki format Excel atau Drive untuk inventarisir Dumas yang telah disampaikan Kanwil ke Kankemenak. Karena gini, Bapak Ibu, pada saat Kanwil itu meneruskan Dumas ke Kankemenak, Madrasah atau KUA, maka Madrasah, KUA, dan Kankemenak atau bahkan Kanwil sendiri itu wajib menindaklanjuti Dumas yang disampaikan. Nah, untuk Madrasah, Kankemenak, dan KUA ini wajib meneruskan Dumas itu ke Kanwil. Jadi jangan, sudah ditindaklanjutkan Kemenak, tapi hasil tindak lanjutnya tidak disampaikan ke Kanwil. Itu akan terputus nanti hasil tindak lanjut Dumas yang diteruskan di SIM Dumas ya Pak, Bapak Ibu. Nah nanti jika sudah selesai di tindak lanjut tingkat KUA, Madrasah atau Kemenak, diberikan kepada Kanwil dokumennya, nanti Kanwil akan melakukan verifikasi. Makanya tadi di tahapan penanganan Dumas itu ada verifikasi dulu. Kami harap Kanwil itu juga melakukan verifikasi terhadap hasil tindak lanjut yang dilakukan KUA, Madrasah, atau Kankemenak. Karena yang sebelum-sebelumnya pada saat sudah ada tindak lanjut dari Madrasah, KUA, atau Kankemenak, langsung di input ke SIM Dumas gitu tanpa penelaahan lebih lanjut dari tingkat Kanwil. Yang kami inginkan nanti yang disampaikan ke melalui SIM Dumas adalah surat dari Kanwil dengan lampiran hasil tindak lanjut dari Kankemenak yang disampaikan ke SIM Dumas Satker untuk kami verifikasi kembali. Jadi jangan semata-mata sudah ditindaklanjut, Kanwil tidak perlu melihat lagi hasil tindak lanjutnya, langsung diinput, lalu selesai, bukan seperti itu gitu. Jadi verifikasinya bisa 2 tahap jadinya. Kalau misalnya dari Kankemenak ya verifikasi di Kanwilnya juga, dan Kanwil nanti untuk TL-nya juga verifikasi di kami. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf untuk ST pengelola tingkat madrasah atau Kankemenak ini belum bisa kita sampaikan karena tadi agar berjenjangnya mulai dari Kanwil. Itu untuk yang tingkatan Kanwil dan Kankemenak ya. Kalau misalnya nanti tingkat eselon 1 juga seperti itu. Dan kenapa tidak direktorat-direktorat dibuat? Ya sama, nanti berjenjangnya supaya satu ke Ortala ke sekretariatan eselon 1-nya atau SPI misalnya. Kenapa kok tidak di setiap fakultas atau kabiro dibuatkan SIM Dumas, yaitu untuk pengepulnya itu satu di SPI saja, nanti semua SPI ini akan mendistribusikan ini kewenangan siapa yang untuk menjawab, atau mungkin SPI-nya sendiri nanti yang akan turun langsung menangani Dumas tersebut. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Putri yang telah menambah penjelasan. Ada lagi pertanyaan dari kolom chat, yaitu dari Kanwil Kalteng. Izin bertanya, bagaimana penanganannya apabila kami menerima aduan secara lisan? Namun, ketika diminta untuk dituangkan secara tertulis, pelapor merasa khawatir laporan tersebut akan ditindaklanjut dan dapat mengancam kerahasiaan serta keselamatan identitasnya. Jadi aduannya disampaikan secara lisan, tapi ketika ingin diminta secara tertulis, pelapor khawatir bahwa identitasnya akan tidak lagi rahasia. Mungkin ada yang ingin membantu menjawab dari Bapak Kabak, silakan. Ya, izin. Ini memang setelah pemaparan materi ini diskusinya teknis banget ya. Jadi memang lisan itu kan
sebenarnya salah satu sarana eh, kita melaporkan. Tapi memang wajib didokumentasikan kira-kira seperti itu. Jadi kalau yang sudah ada masyarakat atau internal Kemenak datang ke kantor Ijen, dia curhat lah itu permasalahannya secara lisan. Nanti kemudian kita ketikkan materinya, kira-kira seperti itu. Nanti setelah diketikkan materinya, eh, ya yang melaporkan ini ya tanda tangan sebagai pelapor. Ya, sampai saat ini baru itu, karena kalau tidak terdokumentasikan ini agak sulit kita untuk bisa menindaklanjuti kira-kira begitu. Nah, terkait dengan kerahasiaan pelapor, saya pikir kan sudah diatur dan eh, dumas-dumas yang kita disposisi ke Satker, ya, ke Kanwil, PTKN dan Eselon 1 kan memang pelapornya memang dirahasiakan kan seperti itu. Kalau persoalan nanti kemudian pelapornya itu tahu dengan sendirinya itu kan di luar daripada kewenangan lah kira-kira begitu ya. Karena biasanya dia yang diadukan itu tahu dia yang ngadu siapa karena ada biasanya ada dinamika dulu sebelumnya. Seperti itu. Jadi memang eh, jadi nanti teman-teman walaupun di daerah kalau lisan terus tidak didokumentasikan apa bukti lapornya gitu ya. Jadi saya pikir itu eh, yang lain mungkin bisa menambahkan cukup barunya itu ya. Ya, dan sedikit menambahkan Pak Kabak terkait kalau jika ada laporannya secara lisan itu akan menjadi eh, kitanya kesulitan karena kalau secara lisan itu ya benar tadi tidak terdokumentasikan. Nah, ketika nanti akan dilakukan tindak lanjut kan bisa saja berkilah seperti itu maksudnya. Kalau secara lisan kan memang kita tidak ada bukti ya. Bisa jadi kita dikira mengada-ngada juga seperti itu. Ya, memang kalau sejauh ini pelaporan yang masuk ke inspektorat itu memang eh, apa terdokumentasi ataupun apa memang ada 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 dokumennya seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kabar dan juga Bu Arin yang telah menambahkan dan menjawab pertanyaan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi tanya jawab ini. Bapak Ibu, kami ingatkan kembali untuk mengisi presensi yang telah dibagikan melalui kolom chat karena mohon untuk memastikan namanya menggunakan nama lengkap dan juga email yang dimasukkan adalah email yang aktif karena sertifikat nanti akan dikirimkan melalui email pada presensi tersebut. Dan untuk materi nanti akan kami kirimkan melalui chat ini ya Bapak Ibu. Baik, tibalah saatnya kita sampai pada penghujung acara. Dengan hormat kami mengundang Bapak Kepala Bagian PHP dan Dumas, Bapak Darwanto, untuk memberikan arahan sekaligus penutupan kegiatan ini. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Tiara. Yang terhormat Bapak Inspektur Jenderal tadi sudah diwakili oleh Pak Ses untuk membuka acara. Yang terhormat para pimpinan unit eselon 1, Pak Kanwil, pimpinan perguruan tinggi keagamaan negeri yang diwakili oleh pengelola Dumas ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah berkenan hadir. Saya pikir untuk sosialisasi penanganan Dumas ini karena audiensnya juga pengelola, jadi rasanya itu bukan sosialisasi tapi lebih ke rewind saja gitu. Karena materinya kita sudah sama-sama paham. Dan memang forum ini kita adakan, kegiatan ini kita adakan ya sebenarnya yang utamanya kan bersilaturahmi ya. Kita bisa saling bertatap muka antara pengelola gitu. Kalau memang ada keluhan
apa saya pikir menarik juga nanti kita lanjuti dan juga apa-apa saja misalnya ide yang bisa disampaikan bisa bisa disampaikan ke kami gitu karena memang Dumas ini agak unik. Dumas ini agak unik, bisa juga satu Dumas ini disampaikan berulang-ulang kan gitu. Sedangkan kita untuk screening bahwa ini materinya sama harus dibaca gitu. Karena bisa saja Dumasnya sama, ternyata Dumas yang terakhir ada tambahannya. Gitu. Nah, unik juga dalam beberapa case secara regulasi misalnya di PMA kita sudah membuat kualifikasi yang jelas tentang identitas pelapor misalnya sudah kita arsipkan tapi Dumasnya dikirim kemana-mana gitu yang kemudian oleh Ombudsman atau KPK kita wajib tindak lanjut kan tidak bisa serta-merta oh ini nggak sesuai dengan amarnya untuk jadi kita mau menyelesaikan masalah tapi rahasia gitu ya akhirnya jadi ya kalau menyelesaikan masalah tapi secara ngumpet-ngumpet kan juga apa namanya tetap butuh teknis tersendiri kan gitu dan dari rahasia ini juga ketika ini terdeklar materi Dumasnya risikonya kan juga tinggi buat pengelola gitu jadi memang kita mengolah betul nih hal-hal yang sifatnya negatif kan nggak ada orang Dumas itu materi positif kan pasti materi negatif kan gitu jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum ini ditutup sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Nah, di sini juga sudah hadir nih beberapa senior saya ini Pak Suhaimi yang nggak pernah absen ini. Sumut. Siap, Sumut. Siap, Pak. Nah ini adalah juga ini Mbak Eka Ratnaglis ini. Terus ada Mbak. Izin Pak Kabak. Oke. Ada Bapak Ibu semua nih dari SPI terutama ini apa namanya garda terdepan lah gitu ya garda terdepan terkait dengan good governance penegak integritas seperti itu tentu saja juga teman-teman di Ortala Kanwil juga luar biasa saya pikir dan di unit eselon 1 mungkin itu yang bisa saya sampaikan langsung saya tutup saja Mbak Arin ya Ya, marilah Pak Kabak. kita tutup dan sempurnakan kegiatan ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua, untuk diri kita pribadi, Satuan Kerja, dan Kementerian Agama. Kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yang beragama Islam kita sempurnakan bersama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Tiara. Baik, terima kasih Bapak atas arahan dan juga telah menutup kegiatan ini secara resmi. Dengan demikian, berakhirlah seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi penanganan pengaduan terintegrasi dan koordinasi tindak lanjut pada Satuan Kerja. Untuk koordinasi tindak lanjut, Bapak Ibu dapat langsung menghubungi PIC masing-masing. Terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian selama kegiatan berlangsung. Semoga hasil diskusi dan koordinasi hari ini dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan pengaduan di seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama. Sekali lagi kami ingatkan kepada Bapak Ibu untuk mengisi link presensi dengan menggunakan nama lengkap dan juga email yang aktif karena sertifikat akan dikirim melalui email Bapak Ibu masing-masing. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan selama kegiatan ini. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Nama budaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Salam sehat Terima selalu. kasih Ibu Arina. Sama-sama Ibu.